saluna ng kapanitia ng mga kalujaon, buhay kita markungo di Bagasan Botarion, di Sokogabe, ima pesta prenatal Bunguan Sonak Malila, Sektor 2 Cilincing 11 Desember 2021. Untuk tema, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Subtema, di tengah situasi COVID-19, Sonak Malila Cilincing muliana tetap sehati dan sepikir dalam Kristus. Umacarta selamat mengikuti binasa matu para kita. Ya, mulia tema. Dalam dainam lakson yang enak kembali luas lingkungan Raja Sonak Malila neng datang ibaratnya mari kita dua saat teduh dimulai. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kemuliaan dari Allah Bapa, Anaknya dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau memberikan Anakmu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa. Engkau mendidik kami dari kegelapan menuju terang. Penuhi dan teranglah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin menutupi dosa dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Berikanlah Roh-Mu, mendidik kami supaya kami bertambah baik dan menjadi teladan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Amin. Epistel firman Tuhan di ibadah Natal Sonak Malila hari ini yang diambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 4. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada awalan bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan menjaga mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan melawan mereka. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, yang sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan ia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia untuk membawa bahkan 8 pemimpin
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kemudian kita dari nyanyi. Allah sudah merencanakan yang sangat indah untuk ciptaannya. Selengkapnya mari kita dengarkan liturgi yang pertama. Silakan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 3 sampai 15. Allah jadilah terang lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya Allah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Dan Allah jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 12 sampai 14. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kejadian 1 ayat 13. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Amin. Allah yang memiliki cakrawala mengatur langit bumi dan menguasai siang dan malam dan memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 22 sampai 23. Lalu Allah berkati semuanya, itulah firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaknya burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Kejadian 1 ayat 22. Berfirmanlah Allah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berbangsa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang mendarat di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakan yang mereka. Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Maka Allah menciptakan
manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 30 sampai 31. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kejadian 2 ayat 1 sampai 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Matius 2 ayat 8 ayat 9. Selanjutnya Tuhan Allah yang membuat tanaman di Eden di sebelah timur mencipta di tempat kanannya manusia yang tempuknya yang ayam itu. Sebelah lalu Tuhan Allah yang membuat sebagai-bagai pohon dari bumi yang menarik yang baik untuk dimakan. Buahnya di pohon diumumkan di tengah-tengah taman itu, serta pohon itu selalu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Siap untuk yang kedua. manusia Adam dan Hawa. Allah sudah memperlengkapi mereka di Taman Eden dan menyediakan segala sesuatunya. Tetapi iblis berwujud ular berhasil memperdayai umat manusia itu, sehingga Adam dan Hawa mendapat murka Allah dan mengusirnya dari Taman Eden itu. Kita akan itu yang kedua. Kejadian 3 sampai 2. Adapun ular ialah yang paling cantik dan yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentukanlah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Kejadian 3 ayat 3 sampai 4. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 5 sampai 6. Tetapi Allah mengatakan bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan buruk. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedang kelihatan. Lagi pula pohon itu menarik hati karena
tercela. Ketika mereka berbunyi, maka Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Pada waktu hari sejuk, bergembiralah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 9 dan 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, sebab karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadaku bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang Tuhan engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Walaupun yang kau sempat kali di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makanlah." Kemudian kami menemukanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawaban perempuan itu, "Tuhan itu telah mempercayakan aku di mata Tuhan." Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kejadian 3 ayat 14 sampai 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan membuat sangat berat. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berani kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan cari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 18 sampai 19. Semak duri dan rumput duri yang akan membukannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai kau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang janganlah sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohonnya kehidupan itu dan memakannya, sehingga dia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan akan mengusir dia dari tanah Eden, supaya ia menguasai tanah dan dari mana dia diambil. Dia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman Eden ditempatkan nyawanya berkelebar turut dengan batang yang bernyala-nyala dan menyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan."
ampunan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, saat kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, selayaknya kita mengingat dosa-dosa dan pelanggaran kita, serta mendekatkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kami menyadari begitu besar kasih setiamu kepada kami. Engkau telah menganugerahkan anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Yesus yang lahir dalam kandang domba yang hina, menderita dan mati di kayu salib sebagai juru selamat bagi kami. Kini kami datang dalam kerendahan hati mengaku dosa di hadapan-Mu. Tuhan, kasihilah kami dan ampunilah segala kesalahan kami. Ya Tuhan, sesungguhnya kami tidak layak menerima kasih-Mu. Kami menyadari betapa sering sikap kami menyimpang dari ajaran-Mu. Bumi yang indah yang Kau ciptakan bagi kami ini telah rusak karena keserakahan kami. Kebebasan yang Kau berikan telah kami salah gunakan. Kejahatan dan derita di mana-mana, sehingga makin banyak yang menderita akibat kesalahan kami. Kini kami datang dalam kerendahan hati mengaku dosa di hadapan-Mu. Tuhan, kasihilah kami dan ampunilah segala kesalahan kami. Kami kurang peduli akan kelestarian alam dan lingkungan kami. Hutan dan gunung tidak lagi hijau akibat perbuatan kami yang semena-mena. Ini bahaya banjir dan bencana alam pun mengancam hidup kami. Banyak orang yang kehilangan jiwa, keluarga, harta milik, bahkan tempat tinggalnya akibat banjir dan tanah longsor di negeri kami. Ya Tuhan, ini kami datang ke hadapan-Mu memohon. Tuhan, kasihilah kami dan ampunilah segala kesalahan kami. Kerasnya persaingan hidup kadang-kadang membuat kami tidak peduli akan sesama. Kami hanya mengasihi diri kami, bahkan menutup diri terhadap kejadian di sekeliling kami. Kami juga sering hanya berbicara, mengajukan protes hanya untuk diperhatikan, namun kami tidak pernah berbuat. Ya Tuhan, kami bersalah di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih mengampuni kita. Segala dosa kita dihapuskannya, pelanggaran kita diampuninya. Percayalah kepadanya. Inilah janji keselamatan dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi. Tidak dibiarkannya manusia itu binasa dalam keberdosaannya, tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada manusia dengan membuat kedatangan penyelamat manusia. Kita dengarkan liturgi yang ketiga.
Mazmur 24 ayat 9 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tubuh Isai, dan tali yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 30 ayat 18 sampai 19. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Yesaya 42 ayat 1. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk menjelang penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yeremia 23 ayat 3 sampai 5. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menundukkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Mika 5 ayat 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Zakaria 8 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar umat Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang-orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertingkah.
Lanjutkan acara kita boleh nyanyi dari Kebun Jemaat nomor 119 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian bersiap-siap liturgi keempat. Manusia bersukacita dan bersorak-sorai. Juru selamat telah lahir, Sang Immanuel sudah datang. Mari naikkan pujian dan hormat bagi Sang Raja. Kita datangkan liturgi yang keempat. Liturgi yang keempat, Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 28 sampai 29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia daripada Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan sesudahan. Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 36 sampai 37. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 2 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 3 sampai 4. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Mundur maju. Lukas 2 ayat 5 sampai 6. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam rumah, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2 ayat 10. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 11-12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar kepala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, malaikat itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.
surga, kami berdoa ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Mungkin dalam pekerjaan ya Tuhan, Kau berkati pekerjaan mereka. Mungkin ada yang sakit ya Bapa, kami kirimkan doa kami. Kau sembuhkan ya Tuhan penyakit mereka. Biarlah Tuhan lewat tangan Tuhan yang menopang mereka boleh disembuhkan, dan di hari-hari yang akan datang ya Tuhan kami boleh berkumpul kembali di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Secara khusus ya Tuhan kami berdoa kepada Ketua Umum kami ya Bapak Marto yang tidak dapat hadir pada saat sore hari ini. Beliau lagi keadaan sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang penuh kuasa menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, Ketua kami akan sembuh dan kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Bapa. Dan kami boleh berkumpul bersama-sama untuk di dalam pengumuman sunat pembelah ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan sesuai dengan tema kami boleh sehati sepikir dan satu tujuan di dalam memajukan, di dalam mengembangkan pengumuman sunat pembelah sektor 2 Cilengsi ya Bapa. Biarlah senantiasa kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap acara kami, di dalam pengumuman kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati kami ya Bapa. Engkau berikan hati yang siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau percayakan membawa firman-Mu, yaitu Bapak Pendeta Pardede ya Tuhan. Dan kami yang kena percaya bahwa Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat ya Tuhan, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini tidak sama kami waktu datang, dan kami pulang dari tempat ini membawa damai sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan kami sebentar nanti Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Ini sebagai kado Natal buat kami di tahun ini. Terima kasih Bapa, dan inilah doa dan syukur kami sekaligus permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
baik. Dia telah menepati janjinya. Allah tidak pernah ingkar. Keselamatan adalah anugerah semata yang Allah berikan dengan cuma-cuma. Saudara, kita adalah gereja, artinya yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terang. Kita telah dikasihi oleh Allah. Mari kita dengarkan liturgi yang kelima, liturgi ragam bahasa. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Dayak. Amain Tuhan Allah Ta'ala rindoom nungka ingin anak tamui saasi baitasi adi sabadumanya padapun ku dibruro. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Madura. Karena baria ataresna akan Allah ka alam dunia angse mareng agi putrana saya setong supaya sepak orang sepak saja kasalarenana tak membawa kecelakaan tapi andi kaodi selangger. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Simalungun. Ai sonon do holong ni uut ni naibata bani duniaon pala do anak ni na sesada iberehon ase ulang maku ganduk namur saya bani tapi ase hasburuhan na sadokah di bani. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Melayu. Sabab bagi pakai lagi ibata dongi bunda memang kai beretena anakna sitoga gelar olah beneki si tek manbana tapi gelar dat kegelegan si tuhu sila keri. Bahasa Toba Yohanes 3 ayat 10 onom ay songonon do holong ni rohani di bata di porkidiot wala do anakna sasadai di lehon asa unang mago gandok akka na persea di ibana asa hamoluan na saleleng na di ibana. Yohanes 3 ayat 16 bahasa Angkora. Angke sonima kolong nirokani debata di portibion jabat di lehen ai anak ni nasa sadai ai sona doya halakna palsu Rusia nangdong mogok tapi mau beri di ngolong mahkota. Yohanes 3 ayat 16 bahasa Minangkabau. Karena baik gada kasihan Allah pada dunyako sehingga Tuhan Allah mengkaruniakan anaknya dan kembali supaya satya pulang dan percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup dan kekal. Yohanes 3:16 dalam bahasa Sunda. Karena pacikan kasihna Allah pada dunia kasih keputusan tunggalna supaya sabar ada percaya kasih orang binasa tapi menang hidup kami. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Inggris. For this is the way God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who will believe in Him will not perish but have eternal life. Itu secara yang singkat kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Natal buat kita semuanya. Bapak Tua, Bapak Uda, Nina, Guru, lain, bahwa kita Saludra. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan,
Saya perkenalkan, saya Pendeta Rudi Sautma Pepardini, istri Guru Siahaan, inang pangit tubuh, tonglu Guru Siahaan, jala opumpe, nama luar bapak, tonglu Guru Siahaan, maka menghijau Guru Siahaan, kalau sudah kami Siahaan. Kami baik Makmuna di HKBP Kayu Tinggi di DKI Jakarta, Somor Pandita Resort. Jadi merah perkenalan singkat ya. Oh ya, turun dan dana kami dua bawah sadar guru. Orang semua kita selalu. Saya sangat senang kita bisa kumpul merayakan Natal di tengah pandemi ini, dan saya lihat penuh sukacita. Walaupun ya kalau dari Satgas kita sudah mungkin bisa kena tegur, tapi kita doakan COVID-nya jauh dari tempat kita. Amin. Sehat-sehat kami tak selalu guna. Nomor 2022 firman Tuhan, dan sekaligus ini juga yang menjadi tema besar kita, diambil dari Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Batak disebutkan Dogi Hamua Kalas Nirohaton Sadama Parau kamu Sadama Haurumanguna Sarwa Sapikiran Kamu Ima Sahadam. Saudara-saudara, ini tema yang luar biasa. Amin. Boleh mengasamani, boleh main rasa pikiran. Kenapa dua? Mau meragam angka diri utang dan pikiran dan lain sebagainya itu dinamika yang boleh terjadi. Mari kita anggap itu sebuah kekayaan, bukan menjadi sebuah ajang yang namanya perpecahan. Dan sebagai nasihat dan didikan saudara-saudara, jika ada kesalahan yang terjadi, janganlah itu menjadi jalan untuk memisah kita. Tapi yang kita lakukan adalah hapuslah kesalahan untuk merajut kembali persaudaraan. Jangan karena satu kesalahan untuk memisah persaudaraan. Tapi yang kita lakukan adalah menghapus kesalahan untuk merajut yang namanya persaudaraan. Dan itulah karya Yesus lahir ke dunia, menghapus kesalahan manusia untuk merajut kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Hamba-Mu Paulus menyuarakan sehati sepikir dan satu tujuan. Biarlah kami Tuhan dengan semangat Natal ini, umuan senang malira yang
Ya Allah, sumber segala kasih karunia, lihatlah kami umat-Mu dengan segala keberdosaan kami. Kami mengaku dan sadar bahwa jika kami berjalan sendiri, maka kami tidak akan mampu. Tapi kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau membimbing kami dan masih berkenan kepada kami. Segala hormat, puji dan kemuliaan sekarang kami yakin karena Tuhan telah hadir dalam hidup kami, maka kami akan mendapatkan berkat-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang berada di tempat ini. Bimbinglah mereka menurut kehendak-Mu, sehingga mereka tahu aturan yang benar seperti yang Engkau berikan kepada kami. segala hormat, puji dan kemuliaan Terimalah ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan-Mu, sehingga kami dapat tinggal bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan dunia yang kekal, sebagaimana yang telah Engkau janjikan bagi kami. Amin. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat hari Natal. Kak Namboy masih jalan kita siap habiran. Salam sehat. Kami mamulak damai dan sejahtera. Kami Amin.
Ima perayaan Natal Pungguan Raja Sunan Malila Sektor 2 Cilengsi Nahu Maliangna. Nahu bersama kami dan tua-tua nami penasehat ni Pungguanta na baruahon tu amang pendita na menirapon siraman rohani di acara perayaan Natal di Borgino. Mulai amang pas dulu pasat kami namun kita resok kamu berita nauli di Pungguanta sejak dia matutu boy pulau kami di Bunguan Raja Sunan Malila Narung di Cilengsi sang dia mah di pelayanan muna di Huria di Tuata lam mengerbang aka nama ngihut tujulun di Tuata tujulun suang semenima tulungan panitia pada mulia jalan dokon di kerjasama mulut PO TBW muncul arwah bayanong alatnya kepartikian sangat salut kekompakan dupe melalui komunikasi lewat sosmed bahwa kita komunikasi melihat teman kerja semuanya Bu Mardalan 5 tahun bolo di Bayu Ibu kompak do dan kompak sama tujulona sok-sok di nang tu anggota di Pungguanta dapat satu donasi siang panitia pas satu bulan di gudang mudah-mudahan tujuan eron lang pertapa-tapa aka sinalungan asa boy lang tu gudang na pas satu muna tu Pungguanta mulut tu kakari bersubut boy tabay na kaulao dos tiruwantay tetap terpuluk mudah-mudahan mah perbinaya matariwata yang karencana atau kamar subut yang terus tiroha boy tetap ada lantur secara khusus tak dorong nami asa tahuan di Pungguanta ima ketuata keluarga Marbau buru tapu bolon dan orang sehat asa tahuan ternyata asa lampu sehatna mudah-mudahan akan tujuan hari boy tarapak marpulu memuji pasang upload Tuhan song dimana boy pasang tamisian panitia atas nama panitia Pasahaton selamat hari Natal ma kita salurna oras kita oras ya mula tema begitu panitia tahu tima tetapi memang pendeta bahwa dia mau macarawon ala harus beda persemangat jadi sabar kualitas terkenai so taprak kuliah minggu ini mulai marwah bayi rumah martelepon orang kini so dahulu lo hata dikituin toleman dengan berbekam ingat dimana lalu sosial telepon ibadah alai melalui telepon di tanah hidung biar roh aku suatu terganggu alai hidup kau dibari roh hingga baik kamu saya merlas roh dari kalian alai naung saudana lelek naung lewat mengata rencana marnatal kalau naung rencana honi ditiki martelepon kami dohok keduai sona segar bunga roh ibadah yakin tahu roda marnatal ini ibadah yakin tahu roda marnatal postur aku kemalu tapi nyatanya satu sonari budunya roh ibadah alai takut melujahu nak ini takut melujahu budunya roh ibadah alai takut melujahu nak ini oke lah kak dak pola pikir noni pokoknya hingga do salu noni
dikurupe lagi. Cuman arong dihina somon saya pesan untuk Natal. Natalon, budak ku memakai Natalon hanya penampilan dohon angka makanan. Sebenarnya Natalon gabe umar ke nama angka penampilani dohon makanan dohon sneki tamay tang tawoto iselo nata pesta kadang gabe disuhi-suhian to tamay Tuhani juru selamat ini gabe disuhi-suhi orang di luar sian rohaka aida gabe nanti kos dan ibadah be di rohanta natarayahon di hari kelahiran. Cucuk nama jolma kalau memikiri penampilan doa makanan akas ini. Sebenarnya bukan itu paling utama. Marnatal kita mengingat kelahiran di Yesus Kristus 2000 tahun nong salbu. Jadi sebenarnya natarayah ini ikut dijulutkan, ikut dirohata, bukan kita sampingkan. Gawe juru selamat itu kita sampingkan, makanan doa dan penampilan itu paling utama. Apa nak kabarnya John? Itu paling utama. Bukan hanya kelahiran dia 2000 tahun yang lalu. Alai buhano kelahiran ini Tuhani digaluk rohat tabi. Lahir do juru selamati di rohamu do di rohatna. Lahir do benar. Benar do lahir juru selamat ini berarti ikon tulus do rohata merayakan Natal, merayakan kelahiran. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu kelahiran Yesus Kristus, tapi bagaimana kelahiran Yesus Kristus juru selamat itu di dalam hati dan pikiran kita. Kapan? Kapan juru selamat itu lahir? Apa tahun depan? Apa hari akan datang? Bolehita ala Kristen raya hubungan naun lahir do juru selamat itu di roha do di pikiran. Alani konsentrasi berita belum Natal. Ini benda saya biarau belum Natal kamu buat. Semua puanon mah selamat bentuk puanon kondo pehita namar-namar. Selama terbentuk puan sonak melelon kondo pehita namar-namar. Abe tiap tahun pehita aku sekopit ngalau kita ratu puncak marang ratu baya deh. Tiap tahun pehita Marbonata. Jadi baik mau momen dihita sonak malela bahwa juru selamat itu lahir dalam hati saya di rumah tangga ikut lahir do juru selamat itu. Tapi bukan hanya
snack makanan yang kita pikirkan, tetapi benar-benarlah lahir juru selamat itu bagi hati dan pikiran kita. Semua lima, semua kesani Natal sidohorongku Tuhan. Mulu huwering ko kaya di nanon 80% yon panitia namin. 80% yung kaya di nanon. Ayahnya. Kalau amoy panitia, unang gabi, pelayanan niya kamu. 80% tulian na di banay. Alain ang bersama ini, mudah-mudahan angka nadegan roh tugas kita unang makulan angka mos roh ada banyak ke. Terlebih tu panitia, hai kedua panitia